Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Dalam mata pelajaran IPS kelas 8 untuk semester 2 ini, Bapak akan menerangkan tentang penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Kalau di buku paket ini halaman 166 sampai dengan 180. Yang pertama, penguatan ekonomi maritim. Untuk mendukung ketersediaan komoditas perdagangan antar negara atau internasional, perlu upaya peningkatan ekonomi maritim. Sebab sektor ini merupakan unggulan yang dimiliki Indonesia. Upaya peningkatan ekonomi maritim yang meliputi potensi maritim Indonesia, hambatan pembangunan ekonomi maritim, dan upaya pengembangan ekonomi maritim Indonesia akan dipaparkan satu persatu dalam uraian berikut. Yang pertama, A. Potensi ekonomi maritim Indonesia. Ekonomi kelautan atau marine economy merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir dan lautan serta di darat yang menggunakan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ekonomi maritim merupakan kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri, galangan kapal dan perawatannya, pembangunan dan pengoperasian pelabuhan, serta industri dan jasa terkait. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2010 terdapat 108 kawasan konservasi perairan dengan luas 15,78 juta hektar yang diharapkan dapat meningkatkan menjadi 20 juta hektar pada tahun 2020. Beberapa daerah yang memiliki keindahan bawah laut yang sudah sangat mendunia dan menjadi spot penyelam yang wajib dikunjungi para penyelam atau divers seperti yang pertama, Bunaken, Sulawesi Utara. Yang kedua, Raja Ampat, Papua Barat. Yang ketiga, Labuan Bajo. Yang keempat, Wakatobi. Sumber daya alam yang besar dan letaknya strategis berada di persilangan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya menjadi kekuatan penting yang dapat dimaksimalkan pengembangannya. Banyaknya kekayaan yang terkandung di laut secara utuh, baik di dalam, di dasar, maupun di atas permukaan laut, merupakan potensi ekonomi yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional. Berbagai kekayaan laut ini sebenarnya telah dieksploitasi dan dimanfaatkan sejak dahulu hingga sekarang, baik melalui metode produksi yang tradisional maupun berbasis teknologi. Pandangan ekonomi paling sederhana memberikan
tuntutan tentang bagaimana suatu perekonomian dapat bekerja dengan baik dari 3 kondisi dasar dalam bentuk pertanyaan, yaitu 1. Apa yang harus diproduksi? 2. Bagaimana berproduksi? Dan yang ketiga, untuk siapa diproduksi? Dari jawaban kombinasi ketiga pertanyaan tersebut dapat dikaitkan dengan kemampuan Indonesia sebagai negara kepulauan, terutama membahas apakah pembangunan yang dilakukan telah menempatkan sektor kelautan sebagai modal pembangunan yang unggul. Produksi sektor kelautan secara kuantitatif barangkali tidak mengalami masalah, walaupun seringkali terdapat kesenjangan antar potensi dan realisasi. Dengan kekayaan laut yang sangat banyak, ironisnya pembangunan ekonomi nasional masih belum memberikan gambaran dampak positif yang kuat terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat pada potret sebagian besar nelayan Indonesia yang masih bergelut dengan kemiskinan, padahal produksi perikanan terus meningkat. Daya saing domestik yang lemah menyebabkan kegiatan pengangkutan, transportasi laut maupun eksploitasi sumber daya mineral di wilayah perairan nasional masih banyak dilakukan oleh pihak asing. Kekalahan dalam kompetisi ekonomi berbasis maritim juga terjadi di sektor industri dan jasa kelautan mulai dari hulu maupun hilir. Yang B. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia dan negara-negara ASEAN. Keprihatinan terhadap sektor kelautan nasional mengharuskan adanya kebijakan strategis untuk mempercepat pengembangan keunggulan di berbagai subsektor kelautan. Pengembangan atau pembangunan ekonomi maritim ingin menjadikan kekayaan potensi kemaritiman sebagai landasan untuk mengadakan ketersediaan infrastruktur yang berkualitas, terutama di sektor kemaritiman. Dengan demikian, iklim bisnis dan investasi maritim yang baik akan berkembang. Pembangunan ekonomi maritim akan membawa industri pada kebutuhan akan sumber daya manusia, kemaritiman, dan inovasi teknologi yang berbasis pada pendidikan kemaritiman yang unggul dan modern. Jika proses ini dapat berlangsung, maka dapat pembangunan ekonomi maritim dipastikan akan membawa masyarakat ke arah kemakmuran. Pembangunan di bidang kelautan diarahkan untuk mencapai 4 tujuan, yaitu 1. Pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan. 2. Peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidayaan ikan, dan masyarakat kelautan lainnya yang berskala kecil. 3. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan. 4. Menjadikan laut sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Selanjutnya, kondisi ekonomi maritim di Indonesia dilihat dari A. Sektor pelayanan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur
infrastruktur dan tulang punggung kehidupan bangsa dan bernegara. Namun, dalam realita industri pelayaran nasional saat ini dalam kondisi belum begitu baik. Ditinjau dari segi daya saing, pangsa muatan, armada kapal nasional masih tergolong rendah. Industri galangan kapal yang sebenarnya sangat strategis karena mempunyai rantai hulu hilir yang panjang, hingga saat ini belum berkembang. Sistem pelabuhan saat ini hanya berperan sebagai cabang atau ranting dari Singapura atau pelabuhan luar negeri lainnya. Pelayanannya masih belum efisien dan belum produktif. Daya saing sumber daya manusia di sektor pelayanan masih relatif rendah. Yang B, sektor perikanan. Potensi sektor perikanan Indonesia sangat besar dan sepantasnya Indonesia menjadi negara industri perikanan terbesar di Indonesia. Namun demikian, kontribusi sektor perikanan terhadap pendapatan nasional masih rendah. Pertambahan kawasan budidaya perikanan pun masih sangat kurang. C. Sektor pariwisata bahari. Pengembangan pariwisata bahari diyakini dapat mempunyai efek berganda multiplier effects yang dapat menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendatangkan wisatawan yang berasal dari luar negeri. Selain itu, pengembangan pariwisata bahari mempunyai dampak positif untuk tumbuh bangkitnya jiwa dan budaya bahari yang dapat memberikan efek berganda dalam mendorong terwujudnya negara maritim yang tangguh. Namun demikian, hingga saat ini pariwisata bahari belum berkembang. Ekonomi maritim wilayah Asia Tenggara dalam kurun waktu 10 sampai 15 tahun terakhir telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Keadaan ini tidak terlepas dari pengaruh lingkungan strategis di mana fenomena maritim dunia telah muncul dan menjadi tantangan nyata bagi negara-negara, khususnya negara yang memiliki wilayah teritorial berupa laut. Seperti telah diketahui bahwa kawasan Asia Tenggara lebih dibatasi oleh wilayah perairan, di mana batas negaranya pun masih saling tumpang tindih dengan negara lain. Laut merupakan tempat penggalian sumber daya alam yang akan digunakan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dapat dikatakan bahwa perikanan merupakan sektor ekonomi andalan di negara ASEAN. Yang C. Strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Pengembangan ekonomi maritim sangat diperlukan mengingat besarnya potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional. Pada tahun 2014, kontribusi seluruh sektor kelautan terhadap produk domestik bruto PDB hanya sekitar 20%. Padahal negara-negara dengan potensi kekayaan laut yang lebih kecil daripada Indonesia seperti Islandia, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan Tiongkok
yang kontribusi bidang kelautannya rata-rata sudah di atas 30% PDB. Kegiatan ekonomi kelautan Indonesia ditandai dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari pembangunan berbasis daratan, land-based development, menjadi pembangunan berbasis kelautan. Hal ini akan memacu berbagai produk kebijakan publik, infrastruktur, dan sumber daya finansial yang terintegrasi menunjukkan pembangunan kelautan. Melalui perubahan basis pembangunan dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan armada pelayanan transportasi laut akan lebih maju dan efisien. Semua produk dari pertanian, tanaman, pangan, hortikultur, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan tambang dan mineral, dan manufaktur akan lebih berdaya saing karena biaya logistik akan lebih murah dan pergerakan barang lebih cepat. Di samping itu, memacu percepatan pengembangan infrastruktur dan ketersambungan maritim. Pembangunan tol laut, pelabuhan laut dalam logistik industri perkapalan diyakini akan mengaruhi efisiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Bentuk kebijakan lain di bidang ekonomi maritim adalah dalam menyambut ASEAN Connectivity. Indonesia menyiapkan 5 pelabuhan besar ya dari 47 pelabuhan yang akan dikembangkan di ASEAN. 14 diantaranya ada di Indonesia. Kita ingin 5 pelabuhan besar kita itu siap untuk ASEAN Connectivity, dan Indonesia sebetulnya berkepentingan untuk proyek transportation ini. Investasi pihak swasta dibutuhkan dalam proyek-proyek ASEAN Connectivity ini, khususnya pada infrastruktur transportasi. Karena regulasi tiap negara di ASEAN sangat berbeda-beda, maka diperlukan harmonisasi regulasi menjelang pemberlakuan MEA. Mengatasi masalah sektor perikanan menjadi sebuah keharusan. Kendala kita menghadapi MEA sekarang ini sesungguhnya bukan pada aspek perikanan sendiri, tetapi lebih kepada aspek pemberdayaan, terutama pemberdayaan nelayan, karena nelayan sebagai pelaku utama perikanan. Jika nelayan tidak juga beranjak dari kemiskinan, maka produktivitas menangkap ikan menurun, dampaknya pendapatan akan turun. Yang kedua, penguatan agrikultur di Indonesia. Ekonomi agrikultur merupakan upaya peningkatan perekonomian dengan memberdayakan sektor pertanian. Agrikultur merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, industri, sumber energi, atau untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam agrikultur biasa dipahami orang sebagai budidaya tanaman, bercocok tanam, atau pembesaran hewan ternak.
Agrikultur dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengolahan produk lanjutan seperti pembuatan keju dan tempe atau sekedar ekstraksi semata seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Selain itu, pemerintah juga selalu mengawasi harga-harga produk pertanian dengan tujuan untuk melindungi petani apabila harga barang terlalu rendah. A. Potensi agrikultur di Indonesia. Salah satu produk pertanian Indonesia yang berpotensi menjadi andalan adalah produk pertanian segar dalam bentuk buah-buahan dan sayuran. Produk lain yang turut menjadi andalan adalah rempah-rempah dan bahan bakar nabati atau BBN. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki sumber daya alam yang banyak untuk produksi pertanian. Pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan signifikan bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian menyerap 35,9% dari total angkatan kerja di Indonesia dan menyumbang 14,7% bagi pendapatan nasional Indonesia. Fakta penguatan pertanian sebagai megasektor yang sangat vital bagi perekonomian Indonesia. Sektor pertanian juga berperan dalam memeratakan pembangunan melalui upaya pengentasan kemiskinan dan perbaikan pendapatan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian juga telah menjadi salah satu pembentuk budaya bangsa penyeimbang ekosistem. Yang B. Peran agrikultur di Indonesia. Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian atau agrikultur merupakan sektor primer dalam perekonomian Indonesia. Pembangunan sektor agrikultur Indonesia sampai saat ini masih belum dapat memberikan sumbangan yang tinggi jika dilihat dari tingkat kesejahteraan pelaku sektor dan kontribusinya pada pendapatan nasional. Pembangunan agrikultur di Indonesia dianggap penting dari keseluruhan pembangunan nasional. Pembangunan agrikultur atau pertanian di Indonesia mempunyai peran penting antara lain yang pertama, potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Yang kedua, bangsa terhadap ekspor nasional. Yang tiga, besarnya penduduk Indonesia yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini. Yang keempat, perannya dalam penyediaan pangan masyarakat dan menjadi basis pertumbuhan di pedesaan. Potensi pertanian Indonesia besar, namun pada kenyataannya sampai saat ini sebagian besar petani kita masih banyak yang tergolong miskin. Yang C. Hambatan pengembangan agrikultur di Indonesia. Pengembangan di bidang agrikultur di Indonesia mempunyai beberapa hambatan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, skala usaha pertanian pada umumnya relatif kecil. Yang kedua, modal terbatas. Yang ketiga, penggunaan teknologi masih sederhana. Yang keempat, sangat dipengaruhi musim. Yang kelima, pada umumnya perusahaan dengan tenaga kerja keluarga. Yang keenam, akses terhadap kredit teknologi dan pasar rendah. Yang ketujuh, pasar hasil pertanian sebagian besar dikuasai oleh pedagang-pedagang besar sehingga akan merugikan petani. Yang kedelapan, alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian.
Yang kesembilan, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi para petani. Pembangunan pertanian di masa mendatang bukan hanya untuk memecahkan masalah-masalah yang ada, melainkan untuk menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, pembangunan pertanian di Indonesia tidak saja dituntut untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berdaya saing tinggi, tetapi juga mampu mengembangkan pertumbuhan daerah serta pemberdayaan masyarakat. 3. Strategi pembangunan agrikultur di Indonesia. Beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam pengembangan agrikultur di Indonesia antara lain: A. Eco-farming. Strategi eco-farming merupakan peningkatan sistem budidaya di sektor pertanian yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kearifan lokal di setiap daerah di Indonesia. B. Distribusi pupuk secara merata. Langkah yang dapat ditempuh dalam strategi ini adalah petani diminta menjumlahkan kebutuhan pupuk untuk kebutuhan tanamannya per hektar selama 1 tahun. Dengan cara ini, pemerintah akan dapat mengetahui kebutuhan pupuk selama 1 tahun hingga dapat menyediakan stok pupuk sesuai dengan kebutuhan petani. Yang C. Perbaikan irigasi. Pertanian yang berhasil tidak lepas dari baiknya sistem irigasi yang diterapkan. Strategi lain yang dapat dilakukan di sektor agrikultur atau pertanian adalah melakukan pembangunan dan perbaikan berbagai sarana pendukung sektor pertanian, serta pembukaan lahan baru sebagai tempat yang dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Indonesia. Mutu sumber daya manusia yang mampu memberikan konsultasi bagi petani dalam meningkatkan produktivitasnya perlu ditingkatkan. Tanpa adanya dukungan, akan semakin banyak tenaga kerja dan lahan yang akan beralih ke sektor-sektor lain yang lebih menarik. Strategi selanjutnya adalah mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung bagi sektor lain yang akan menyerap pertumbuhan tenaga kerja Indonesia. Jalan pelabuhan listrik adalah sarana utama yang dapat mempercepat pertumbuhan di sektor ini. Sarana tersebut akan mempermudah distribusi hasil panen serta distribusi faktor produksi bagi petani. Saat ini kita mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan kebijakan yang dapat membentuk struktur perekonomian Indonesia di masa depan. Namun, beberapa permasalahan yang dihadapi sektor pertanian di masa kini perlu segera dibenahi. Nah, itu pembahasan dari Bapak. Sekian dulu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.